Kasus ini sederhana rupanya. Saya dituduh markup. Apa itu markup? Markup adalah menggelembungkan harga secara gila-gilaan. Dari harga yang biasa menjadi harga yang luar biasa. Halo, kami dari kelompok 1 dan pada video ini kami akan menganalisis sebuah kasus hukum menggunakan pendekatan berpikir kritis. Kasus yang kami angkat adalah kasus Amsal Sitepu, di mana terdakwa yang sebelumnya dituntut 2 tahun penjara justru divonis bebas oleh hakim. Kasus ini kemudian berkembang menjadi polemik karena adanya dugaan pelanggaran etik oleh jaksa yang menangani perkara tersebut. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena tidak hanya menyangkut benar ataupun salah, tapi juga menyangkut profesionalitas aparat hukum dan keadilan dalam proses hukum itu sendiri. Dalam berpikir kritis, terdapat 3 tahap utama, yaitu identifikasi, analisis, dan evaluasi. Pertama, identifikasi. Fakta utama dalam kasus ini adalah Amsal Sitepu dituntut 2 tahun penjara atas dugaan korupsi. Namun, hakim memutuskan vonis bebas. Kedua, analisis. Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim menunjukkan adanya kemungkinan kelemahan dalam pembuktian atau kesalahan dalam proses penanganan kasus. Ketiga, evaluasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah jaksa telah bekerja secara profesional atau apakah terdapat kesalahan dalam sistem penegakan hukum. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya berbicara tentang individu, tetapi juga kredibilitas institusi hukum secara keseluruhan. Kategori klaim. Dalam kasus ini terdapat beberapa jenis klaim. Pertama, klaim fakta. Contohnya adalah bahwa Amsal dituntut 2 tahun penjara dan kemudian divonis bebas oleh hakim. Kedua, klaim nilai. Misalnya muncul anggapan bahwa jaksa tidak profesional dalam menangani kasus ini. Lalu ketiga, klaim kebijakan. Itu perlu evaluasi dan pemberian sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar prosedur. Pengelompokan klaim ini penting agar kita dapat membedakan antara fakta, opini, dan rekomendasi. Argumen yang mendukung tindakan Kejaksaan Agung antara lain, pertama, adanya dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus. Kedua, perbedaan signifikan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim menunjukkan kemungkinan adanya kesalahan dalam proses hukum. Ketiga, penarikan jaksa oleh Kejagung menunjukkan upaya menjaga integritas institusi. Dengan demikian, tindakan evaluasi terhadap jaksa dapat dianggap sebagai langkah yang tepat. Namun terdapat juga kontrargumen. Pertama, jaksa telah menggunakan dasar hukum yang sah, yaitu KUHP yang berlaku saat proses berlangsung. Kedua, dugaan korupsi tetap memiliki dasar, seperti ada indikasi markup pelanggaran. Tiga, vonis bebas tidak selalu berarti jaksa salah, melainkan bisa disebabkan oleh perbedaan interpretasi hakim terhadap bukti. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum, kebenaran tidak selalu bersifat mutlak, melainkan dapat dipengaruhi oleh sudut pandang. Argumen deduktif. Kami sudah menyusun beberapa pola deduktif. Di antaranya ada satu silogisme, yang dimana semua pelanggaran etik harus diberi sanksi. Jika melakukan pelanggaran etik, maka jaksa harus diberi sanksi. Ada juga modus ponens, yaitu jika tidak profesional, maka akan diperiksa. Jaksa tidak profesional, maka jaksa diperiksa. Ada ketiga yaitu modus tollens, jika profesional maka tidak diperiksa. Jaksa diperiksa, maka jaksa tidak profesional. Keempat, ada hipotesis, yaitu jika bukti lemah, maka terdakwa bebas. Jika terdakwa bebas, maka ada kesalahan proses. Maka jika bukti lemah, ada kesalahan proses. Kelima, ada disjungtif, yaitu jaksa profesional atau tidak profesional. Jaksa tidak profesional, maka bukan profesional. Keenam, ada dilema, di mana jika jaksa profesional, maka tidak akan diperiksa. Jika jaksa tidak profesional, maka harus diberi sanksi. Jaksa diperiksa oleh Kejagung, maka terdapat indikasi jaksa tidak profesional dan perlu dievaluasi. Dalam argumen induktif, dari satu kasus ini kita dapat menyimpulkan kemungkinan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap kesesatan berpikir seperti hasty generalization, yaitu menyimpulkan bahwa semua jaksa tidak profesional hanya dari satu kasus. False cause, yaitu menganggap vonis bebas seperti disebabkan oleh kesalahan jaksa. Dan juga yang terakhir adalah appeal to authority, yaitu menganggap benar hanya karena disampaikan oleh pihak berwenang. Dengan memahami kesesatan ini, kita dapat berpikir lebih objektif. Sebagai kesimpulan, kasus Amsal Sitepu mengajarkan kita bahwa berpikir kritis sangat penting dalam memahami suatu peristiwa. Kita tidak bisa hanya langsung menerima informasi secara mentah, tetapi kita harus menganalisis, mengevaluasi, dan mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Kasus ini juga mengajarkan kita bahwa keadilan tidak hanya bergantung pada hukum, tetapi juga harus dilihat dari profesionalitas dan integritas dari pihak yang menjalankannya. Demikian pembahasan kasus Amsal Sitepu dari kelompok 1. Terima kasih.